Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas 12 kelas 3. Kali ini kami akan menjelaskan bab 5 sejarah Indonesia, yaitu tentang materi bagaimana sih masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri pada saat ia menjabat di Indonesia. Pokok pembahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini ada 6 teman-teman. Yang pertama, biografi singkat tentang Megawati Soekarno Putri. Kedua, pendahuluan. Ketiga, kebijakan pada bidang ekonomi. Yang keempat, kebijakan pada bidang hukum dan pemerintahan. Yang kelima, kebijakan pada kedaulatan NKRI. Serta yang keenam, masa berakhirnya kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Biografi singkat Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri dilahirkan pada tanggal 23 Januari 1947 di kota Yogyakarta, Indonesia. Beliau merupakan putri dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Megawati adalah Presiden kelima Republik Indonesia. Beliau menjabat dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Sebelumnya juga Megawati merupakan wakil presiden dari Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur. Setelah sidang istimewa MPR dilakukan dan seluruh anggota MPR setuju mengenai rancangan nomor 2 MPR tahun 2001 dan rancangan nomor 3 MPR tahun 2001, maka Abdurrahman Wahid diberhentikan dari kursi kepresidenan dan Megawati diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Abad ke-21, Indonesia mengalami gejolak politik yang sangat signifikan, dari masa Orde Baru ke masa Reformasi. Pada tanggal 23 Juli tahun 2001, Megawati Soekarno Putri mengambil alih kursi kepresidenan dan beliau langsung membentuk suatu kabinet yang diberi nama Kabinet Gotong Royong yang mempunyai 5 agenda, teman-teman. 1. Menghapus KKN. 2. Menyelamatkan rakyat dari krisis berkepanjangan. 3. Melanjutkan pembangunan politik. 4. Mempertahankan supremasi hukum. Serta yang kelima, membangun situasi sosial kultural yang kondusif. Jadi itulah teman-teman, Kabinet Gotong Royong yang dibentuk oleh Megawati Soekarno Putri. Kebijakan Megawati dalam ekonomi. 1. Melakukan Sultan Indonesia. 2. Memutuskan hubungan dengan IMF dan membubarkan BPPN. 3. Melakukan privatisasi BUMN. 4. Menaikkan pendapatan kapita $930 dan menurunkan nilai tukar dolar menjadi Rp8.500. 5. Mencapai swasembada beras pada tahun 2002. Larangan impor beras. Di antara itu juga Megawati menjual aset ekonomi negara. 1. Pulau Sipadan dan digital. 2. Penjualan Indosat. Kebijakan Megawati dalam bidang hukum dan pemerintahan. Yang pertama ada amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 10 November 2001. Yang kedua ada kehakiman sebagai kekuasaan independen. Yang ketiga ada membentuk KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 2002. Yang keempat ada membentuk Mahkamah Konstitusi. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang desentralisasi dan Otda. Kebijakan Megawati dalam bidang hukum dan pemerintahan. Yang pertama ada amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 10 November 2001. Yang kedua ada kehakiman sebagai kekuasaan independen. Yang ketiga ada membentuk KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 2002. Yang keempat ada membentuk Mahkamah Konstitusi. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang desentralisasi dan Otda. Kebijakan penting tentang pemilu. Mengeluarkan nomor 12 2003 tentang pemilu, mengeluarkan nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD. Yang ketiga ada mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 2003 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri terdapat pembentukan 2 lembaga
wewenangnya. Dalam melakukan tugasnya, KPK berpedoman atas 5 asas. Yang pertama ada kepastian hukum, yang kedua ada keterbukaan, yang ketiga ada akuntabilitas, yang keempat ada kepentingan umum, dan yang kelima ada proporsionalitas. KPK juga memiliki 4 tugas yang sangat penting, yaitu yang pertama ada koordinasi kepada instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga ada melakukan penyelidikan dan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat ada melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara. Sementara itu, tugas KPK terhadap tentang koordinasi, yaitu KPK berhak berwenang koordinasi tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Di kedaulatan wilayah NKRI pada zaman Soekarno, Megawati Soekarno Putri, ada banyak sekali kebijakan. Salah satunya adalah mengubah Universitas Malikul Saleh menjadi Universitas Perguruan Tinggi Negeri dengan tujuan untuk mengelola keuangan badan pelayanan umum. Yang kedua adalah mengubah persentase hasil sumber daya alam menjadi 70% di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Nomor 21 di Tahun 2001 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Papua dan menurunkan kesenjangan yang terjadi di sana. Yang ketiga adalah memberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Nanggoro Aceh Darussalam. Masyarakat di sana meminta untuk mengubah nama wilayahnya dari Istimewa Aceh menjadi Nanggoro Aceh Darussalam. Yang keempat adalah menghapus dui fungsi ABRI. Dui fungsi itu adalah ABRI memiliki 2 tugas, yaitu menjaga pertahanan keamanan NKRI, dan yang kedua adalah membuat aturan negara. Di zaman Megawati Soekarno Putri itu dihapus. Jadi ABRI dipecah lagi menjadi 2, TNI dan Polri. TNI hanya menjaga keamanan dan pertahanan, dan Polri hanya mengayomi masyarakat dan membuat aturan saja. Masa berakhirnya pemerintahan Megawati. Megawati berakhir di pemerintahannya karena salah satunya ia kalah dalam pemilu. Pemilu pada tahun 2004 diadakan 2 tahap. Tahap pertama yaitu pemilihan legislatif. Pada saat itu PDIP, yaitu partai yang diikuti Megawati, memenangkan pada pemilu pertama dan mengirimkan Megawati sebagai calon presiden. Nah, akan tetapi pada saat pemilu kedua, Megawati mengalami kekalahan dengan SBY, yaitu SBY mendapatkan 61% suara, sedangkan Megawati hanya mendapatkan 39% suara. Sedangkan syarat agar menjadi terpilihnya menjadi presiden adalah mendapatkan lebih dari 50% suara dari rakyat. Akan tetapi Megawati tidak mencapai syarat tersebut dan dikalahkan oleh SBY. Nah, salah satu kenapa Megawati mendapatkan suara dikit, yaitu banyak kekecewaan dari masyarakat atau rakyat Indonesia dikarenakan Megawati menaikkan harga BBM, menaikkan harga pajak, dan salah satunya dia menjual Indosat ke negara luar.